Tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Nggak tahu. Rukun Islam? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Rukun iman juga nggak tahu. Ka'bah kakak tahu? Nggak tahu Ka'bah. Nggak tahu ya. Oke. Kaidah sebut misalnya kalau hurufnya zazizu. Zazizu. Mawardah, maromah. Sembilan soleh-soleh aja gitu. Sakinah, mawaddah, warohmah. Mawardah, warohmah. Dan dari pihak Laskar Tujuh Langit yang telah mensupport kami doakan semoga channelnya makin berkembang, semakin besar. Karena ini juga motivasi untuk para mu'alaf yang lain. Karena tanpa channel seperti ini, kita agak susah untuk memotivasi kepada mu'alaf yang lain. Sejauh channel ini berjalan, itulah geraknya daripada dakwah. Assalamualaikum, saya Idawati, orang Dayak, asal dari Singkawang. Agama saya dulunya tuh Kristen Protestan. Dulunya waktu zaman SMP SMA, saya sekolah pun ngikut kawan tuh di Yayasan Islam, bukan Yayasan Kristen. Tak tahu ngapa kepengen gitu, masuk di sekolah yang kayak berjilbab gitu kan. Cuman saya tuh nggak berjilbab. Waktu dulu sekolah di Yayasan Islam, apakah ada niat masuk Islam? Ada sih kepengen, cuman ndak tergerak, ibarat barang tuh ndak tercapai lah. Sekali dapat jodoh kata orang, pas orang Islam. Adik-adik yang lain masih? Udah berkeluarga semua, cuman Kristen semua. Kalau dari sebelah mama, banyak yang masuk Islam. Sebelah bapak pun banyak yang masuk Islam. Orang tua dan saudara yang lain enggak keberatan? Enggak ada dia begini, enggak, malah dia nganjurkan kalau udah terlanjur masuk agama lain tuh, kata dia harus belajar, harus pandai, kata keluarga-keluarga yang lain gitu, Bang. Jangan setengah-setengah katanya kan, dah terlanjur masuk yang itulah dia bilang benar-benar. Intinya jangan fanatik kalau balik kampung, kalau misalkan kita pas kumpul-kumpul gitu. Ada kan orang tuh Bang, biasa kan dah masuk Islam kan, biasa dari rumah tuh bawa segala kuali, bawa segala piring. Itu yang tidak diterima oleh kedua orang tua di sana, Singkawang. Sedangkan orang tua kan tahu kita tidak boleh makan ini, tidak boleh ini kan, dia tahu. Agi pun kalau misalkan acara, misalkan Natalan lah, cuman kan saya jarang balik Natalan. Kita dibelikannya juga misalkan ayam, daging. Untuk kita yang tidak makan itu tadi nih, disediakan memang. Saya masuk mualaf, masuk Islam tahun 2002. Saya nikah di Mujahidin. Balik nikah 2 sahadat tuh, dikasih mukena, sama itu tuntunan sholat. Tapi setelah itu tuh, tak ada dipelajari Bang Ku ndak dibuka kan, tuntunan sholat tuh, mukena pun ndak dipakai. Niat hati tuh belum tergerak gitu, Bang. Dulunya suami tuh, dia tuh kata orang gak nyuruh harus belajar sholat, belajar ngaji kan. Cuman dia ngomong gini, nggak ngaji mak, ya kan, nggak sholat mak. Dia pun nggak mau nyuruh maksakan kita. Pandai hati kita tuh tergerak sendiri, kata dia kan. Kalau kita paksakan pun kata dia percuma nggak. Kalau niat hati tuh nggak mau gitu kan. Lama ditegurkan nggak kawan kan. Kau udah pandai sholat belum, kata kawan kan. Saya bilang lagi belajar, padahal sini tak ada belajar. Sekin malu gitu kan. Berpikir seorang pula saya kan. Masa pula kalah dari anak kan, anak yang umur 10 tahun aja sekarang udah Al-Quran juz 9. Sedangkan saya ini belum tahu apa-apa. Apa kata orang istilahnya, Islam tuh Islam KTP ya. Nah, jadi pas kemarin tuh ada kawan, bulan puasa tadi nih, 2 minggu puasa, kawan tuh kesini kan. Udah ada kata kawan tuh, yuk kita ngaji, kamu ngaji ndak? Ih malu aku kata saya kan. Soalnya kita dah tua baru nak belajar. Apa malu kan kata kawan tuh kan.
Di sana tuh katanya tempat mualaf semua kita. Di mana? Saya bilang tempat Kak Yana. Dia bilang mau lala kalau banyak yang mualaf aku mau, saya bilang kan. Kalau yang saya malu. Pergilah besok kan tempat Cece Yana nih. Udah pergi tuh nanti kata saya kalau kau pergi ngaji sama-sama. Iya kata sekali, saya duluan. Udah saya duluan, kemana pula kawan saya ini kan. Mulailah bergegar hati ini kan. Takut malu gitu. Sekali pas ada Cece Yana dia berdua. Ona kata saya ini mau ngaji. Ditanya lah Cece Yana kan. Udah hafal huruf belum? Kata Cece Yana kan. Belum, saya bilang. Udah pernah ngaji belum? Belum pernah kata saya. Diajarlah Cece Yana kan. Dan sekarang pun belajarnya alhamdulillah Iqra 4. Ini yang paling nyaman dipakai itu bang, soalnya besar gitu kan, itu 12 nih. Saya ketemu Kak Ida nih udah nggak lama sih gitu kan, bertetanggaan nggak gang gitu Kak Ida nih. Cuman untuk diajak belajar tuh waktu itu memang dia belum pernah terbuka hatinya, alasannya takut, malu gitu. Jadi akhirnya dia diajak oleh jemaah saya juga, baru dia mau karena dia lihat jemaah saya itu belajar gitu kan. Dan setelah belajar, alhamdulillah Kak Ida nih orangnya gigih, walau kadang-kadang tuh ada huruf yang dia susah nyebut. Sampai dia tuh orangnya humor juga gitu, kalau diajar tuh geli-geli dia ketawa gitu kan, nyebutnya tuh gimana Bayana gitu kan, katanya gini kak, kakak lihat ya gitu kan. Nah alhamdulillah dia juga cerdas, jadi dalam beberapa bulan dia belajar dari Al-Fatihah tuh memang benar-benar susah dia untuk menyebutkannya tuh bang, susah, tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Al-Fatihah hafal, dan dia belajar pun udah bisa langsung ke Iqra 4. Untuk mengajarkan langsung dengan hurufnya, dengan tajwidnya tuh agak mudah tuh ngajarkan Kak Ida nih. Jadi saya bilang Kak Ida belajar sholat, belajar ngaji, istiqomah kan. Jadi saking istiqomahnya dia tuh bang, kalau dia tidak punya sepeda, dia jalan kaki. Jalan kaki tuh, walaupun mau hujan gitu dia jalan kaki. Pergi belajar gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah mulai mau sholat, udah rajin ngaji. Kalau saya pergi misalnya kemana gitu, maulidan apa gitu kan, mereka rajin ikut ya Yana, tunggu ya Yana gitu kan, aku mau ikut gitu kan. Karena apa bang? Karena sebagian daripada mu'alaf nih mereka tidak tahu apa itu Rasulullah. Memang mereka tidak tahu, makanya saya kasih pemahaman pelan-pelan. Karena ada sebagian mu'alaf saya itu yang bilang gini, Yana, kalau kami dulu tidak ketemu dengan kau, dia bilang, kami tidak tahu ini huruf apa yang kami baca, apa ini yang bergulung-gulung ini kami tidak tahu katanya, dan kami tidak pernah tahu itu apa masjid. Makanya saya titipi ke mereka itu buku sholat, makanya pelan-pelan. Karena mengajarkan mereka ini tidak sama loh bang, tidak sama dengan yang udah muslim asli. Jadi kita memang butuh benar-benar untuk sabar. Jadi mau pelan-pelan ngajarkan mereka ini tentang Islam tuh pelan, nanti suruh hafal gitu. Karena kalau untuk laju-laju cepat-cepat seperti kita ngajarkan ke muslim asli itu, dia udah ngeblank, benar-benar ngeblank. Dan ngajarkannya pun enak, anaknya pun saking semangatnya karena ikut gitu, suka lihat mamanya udah mau belajar gitu, anaknya tuh pergi ikut. Nah kalau pas yasinan gitu ikut, yang besar pun ikut gitu. Sebelum ketemu Cece Yana tuh saya nggak bisa sholat. Paling kalau memang puasa, baca niat, baca diajarkan suami kan, dituliskannya. Diajarlah Cece Yana sholat, diajak kan pelan-pelan. Terus wudu, diajar enggak disuruh maju ke depan satu persatu, siapa yang bisa ada bingkisan. Majulah kawan bertiga kan, siapa yang dah tahu wudu secara benar, kata dia gerakannya sama niatnya. Tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Nggak tahu. Rukun Islam? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Rukun iman juga nggak tahu. Ka'bah kakak tahu? Nggak tahu Ka'bah. Nggak tahu ya. Oke. Setelah ketemu pengajian Cece Yana, ada nggak perubahan dalam hidup kakak? Ngikut semenjak ngaji dengan Cece Yana tuh
pikiran kita bisa sabar. Dulunya emosi, maunya menang sendiri gitu kan, baik pun dengan suami maupun dengan anak kalau ngomel kan. Jadi sekarang nih udah paham dah, ngerti, banyak sabarnya gitu Bang. Jadi nggak kita ngerasa diri kita tuh kayak Islam KTP gitulah. Oh, belum masuk Islam tertarik sama Islam. Tapi kok setelah masuk Islam kakak ini nggak mau belajar Islam? Ini kenapa nih Kak? Itulah anehnya kan. Tak tahu gak, belum mau gitu diajak. Sering saya diajak tetangga sini kan, yuk kita ngaji yuk, kata dia. Saya bilang tuh malu karena kita tuh ibarat barang tuh udah bosak dah tuh kan. Agi pun sering lupa-lupa. Tah tahulah tah ngapa kok ngan cicianan kok bisa tergerak mau gitu Bang. Malah kata orang biasa kok hari hujan tuh kepengennya tuh maunya ngaji, kok bakalah hujan biasa kan halangan, tak pergi maunya cepat pandai cepat apa gitu Bang. Tanggapan suami dan anak ketika Kak Ida ikut pengajian ini, apa tanggapan mereka? Senang, bangga dia Bang. Harus rajin-rajin kata suami. Dulu suami sering ya nyuruh sholat. Nyuruh, tapi dia tidak secara kasar memaksakan gitu Bang. Paling ya dia kan manggil saya tuh mak, takutnya anak tuh ngikut gitu Bang. Kok manggil nama kan ngaji mak, kata dia. Sholat mak, enggak sholat mak, kata dia. Nanti lo saya bilang. Sekali dah dengan semenjak ngaji dengan cecean kok rasanya tuh niat tuh nekat gitu Bang, mau kepengen pandai, kepengen kayak kawan-kawan yang udah Quran. Capek enggak sih buka pengajian kayak gini Kak? Enggak Bang, insya Allah enggak ada rasa capeknya, tapi rasa senangnya itu ada gitu. Dan malah kalau hujan kan karena kondisi mereka juga berjauhan, enggak ada yang datang tuh rasanya sepi gitu rasanya gitu. Dulu tuh pertama-tama ngajar Kak Ida tuh, saya tanya, Kak Ida udah pernah ngaji belum? Belum katanya. Aku enggak tahu apa-apa ya Nah, dia bilang. Iya, sama-sama Kak, kita belajar, saya bilang gitu. Jadi saya ajarkanlah dia. Coba kakak sebut bismillah. Bismillah tuh insya Allah dia bisa. Cuman a'udzubillah tuh dia memang agak susah tuh, mau nyebutkan huruf-hurufnya agak susah. Jadi pelan-pelan Kak zu. Kalau zu tuh Kak keluarnya dari sini. Jangan lidahnya kakak keluarkan sekali, saya bilang gitu. Dia kan orangnya humor gitu kan. Jadi setiap kali diajar tuh dia ketawa terus gitu kan. Coba baca dari a'udzubillahnya, saya bilang gitu. Coba Kak Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan coba dengar. Nah, makanya saya betulkan dia tuh Kak, bukan au Kak, tapi au. Saya bilang kalau kakak enggak bisa nyebut u-nya tuh, hidungnya dipencet Kak. Nah, saya gitu dia geliat itu kadang gini Kak, saya bilang gitu kan, sampai dia sampai mau muntah dia gitu kan. Jadi setiap kali diajar tuh dia tuh geli-geli, dia ketawa. Nanti bisa, nanti luntur lagi. Jadi harap maklum lah karena kita mengajarkan orang dah berumur. Beda dengan kita ngajar anak kecil. Tapi yang penting doakan mereka istiqomah, mereka mau gitu kan. Nah, kalau dia bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya bilang, dia mau nyebutkan itu tuh tuh tak ada. A-nya tuh enggak ada gitu. Jadi hidungnya pencet Kak, pencet sampai dia praktek sendiri nih, sampai yang lain tuh pada ketawa lihat dia praktekkan sendiri gitu kan. Kak coba bilang sakinah, mawaddah, warohmah. Coba kakak sendiri. Sakinah, mawardah, warohmah. Gitu. Tapi kalau udah diulang 2 kali atau 3 kali, Kak Ida nih cerdas gitu, nangkap. Makanya saya kok ngajarkan Kak, yang ini saya ajarkan dulu kan, ini panjang Kak, yang ini pendek. Cara bacanya gimana Kak? Begini. Oh salah, saya bilang kakak ikut saya. Nah dia mudah dia untuk mengikuti. Kakak harus ingat ya, yang ini panjang apa pendek Kak? Pendek. Kalau yang ini panjang, dia udah bisa. Nah gitu 2 kali dijelaskan, dia alhamdulillah nangkap gitu. Nah jadi makanya saya motivasi kepada mu'alaf yang lain, jangan selalu merasa diri itu ndak bisa, susah gitu. Karena omongan itu sebagian daripada doa. Kalau sebelum belajar kita udah bilang susah, ndak bisa, itu udah doa kan, doa untuk mendoakan diri kita sendiri. Tapi saya motivasikan ke semua mu'alaf saya bilang gini, kalian, saya ndak mau di depan saya kalian bilang susah ya Nah, ndak bisa ya Nah, saya ndak mau. Tapi kalian harus bilang aku bisa, aku mampu, aku pasti bisa.
Nah, saya tekankan ke mereka gitu. Jadi sekalian kan kita memotivasi diri kita sendiri. Kaidah ngajak kawan yang muslim asli juga gitu, semangat. Mereka tidak punya kendaraan, tapi jalan kaki. Kalau udah mau hujan benar tuh, kami balik cepat ya Yana katanya, karena kami jalan kaki gitu. Tapi semangat mereka alhamdulillah luar biasa. Agik pun orang yang ngajar Cece Yana tuh ndak garang gitu ngajar kita ngaji. Cuman ya kan Kak, kalau sekilas orang lihat wajah saya tuh pasti garang gitu kan, seram gitu kan. Nah, dulunya soalnya semua mualaf tuh bilang gitu. Iya. Kak bilang, kami sebelum kenal kakak tuh atau Cece tuh katanya kayaknya garang, kami takut. Kayak gitu. nengok muka tuh kayak macam mana gitu kan. Ndak kan saya dulu pertama-tama buka gar bisa kena apa kena marah. Marah ya ndak, marah kan ndak ya. Pikir hati kan. Sekali dah lama-lama ada malah baik orang. Ya itulah ya kita yang disebutkan daripada Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bukan kita memukul, tapi kita merangkul. Karena kita istilahnya yang belajar nih, kalau anak-anak yang kita ajari ya kita kasihi dengan cara kita seperti mengajar anak kita sendiri. Nah, kalau kita mengajar kepada para mu'alaf ini, mereka kan udah ibu-ibu, ada yang batas umurnya memang di bawah saya, ada yang memang umurnya kebanyakan sih di atas saya, kan tidak mungkin teknik pengajarannya saya marahkan, di mana letak daripada perasaan mereka gitu kan. Jadi otomatis kan memang Allah kasih saya kesempatan untuk saya belajar sabar gitu. Untuk saya belajar sabar, sesulit apapun, serumit apapun saya mengajarkan mereka, memang Allah berikan saya kesabaran. Tidak mungkin saya dengan kata-kata kasar dan dengan kata-kata seolah-olah saya pandai gitu, saya memarahkan mereka, enggak. Karena saya kan asalnya juga belajar dengan terbata-bata. Nah, jadi sekarang saya merasa sebutannya untuk disebutkan tuh satu persatu huruf Al-Quran itu tuh, kalau kita pelajari secara gamblang gitu, memang kelihatannya tidak mudah gitu. Tapi insya Allah kalau kita pelajari dengan tekun, insya Allah mudah untuk penyebutannya gitu kan. Karena ya maklum kan, seperti lidah kaidah, lidahnya maaf Dayak gitu kan. Seperti lidah saya ini walaupun kumpulannya ke Melayu, tapi kadang ya masih katanya sampai dibilang suami saya sendiri bilang maknya nih mulutnya gitu kan. Tapi kadang memang bahasanya apa, kata Melayu bilang teplecok gitu kan. Tapi saya insya Allah saya istiqomah, saya ajarkan mereka gini, kaidah ini PR kaidah pulang ya, saya bilang gitu. Kaidah sambil masak, sambil ngepel, sambil apa nanti kaidah sebut. Misalnya kalau hurufnya zazizu, biar kaidah sambil masak atau sambil apa kaidah harus sebut, itu PR. Kaidah datang besok, saya maunya kaidah pandai. Zazizu. Dia pokoknya kalau Cece Yana tuh ngasih PR, rasa kita belajar tuh semangat. Mau harus betul-betul pandai gitu, biar disuruh maju satu persatu tuh kan di waktu ngaji tuh bisa. Nah, kadang-kadang saya motivasi juga mereka sih, saya bilang gini ya, biar semangat. Yuk kita coba yang mau setoran, saya bilang gitu kan. Nanti kalau yang bisa saya kasih gula 1 kilo gitu. Wah, itu semangat tuh. Dan disuruh maju seorang. Pokoknya itu semangat semuanya mau maju gitu ya. Saya bilang saya tidak meminta yang pandai, tapi saya bilang meminta yang mau coba dulu. Karena kalau tidak dicobakan, dipraktikkan, saya tidak tahu. Karena sekian ramai, saya tidak tahu. Saya bilang gitu, siapa yang udah pandai, siapa yang masih terbata-bata. Saya bilang gitu. Nah, itulah yang juga memotivasi, dan saya sendiri berterima kasih kepada kawan-kawan saya juga yang telah mensupport saya. Terkadang mereka ngasih saya bantuan seperti sembako gitu kan. Itulah yang saya bagi-bagikan ke mereka, yang untuk menyupport mereka supaya lebih semangat untuk belajar. Dan dari pihak Laskar Tujuh Langit yang telah mensupport kami doakan semoga channelnya makin berkembang, semakin besar, karena ini juga motivasi untuk para mu'alaf yang lain. Karena tanpa channel seperti ini kita agak susah untuk memotivasi kepada mu'alaf yang lain, karena keterbatasan kan. Tidak mungkin saya pergi ke satu-satu tempat untuk mengajak seperti ini gitu kan, sedangkan jaraknya jauh. Tapi dengan adanya channel seperti ini, sejauh langkah saya pun, sejauh channel ini berjalan, itulah geraknya daripada dakwah. Dan semoga
mu'alaf-mu'alaf yang lain termotivasi dan terbuka. Saya minta karena kalian udah pindah dari agama asal, belajarlah, jangan ada kata malu, sayang. Jadi istiqomahkan untuk belajar. Walau jangan kata malu, kalau seandainya tidak pernah ketemu dengan guru, cari orang yang setidaknya bisa ngaji atau bisa sholat gitu. Ajari gitu, jangan malu kita bilang untuk mengajari, jangan mengaku diri kita pandai. Saya sendiri pun asalnya mengajarkan ke mereka, dari saya masih terbata-bata, karena saya berpedoman, sampaikanlah walau suatu ayat. Tapi dengan kata-kata, dengan kata Al-Quran seperti itu, saya tidak memendam diri saya. Saya full 1 minggu untuk belajar mencari ilmu. Nah, ilmu yang saya dapatkan, itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi saya minta kepada mu'alaf-mu'alaf yang dimanapun berada, baik di Indonesia, di luar Indonesia, dan dimanapun berada, yang lihat dengan channel ini, bantu subscribe, bantu share, dan istiqomah belajar. Jangan tinggal sholat. Banyak mualaf-mualaf yang di sana yang belum ngaji, marilah kita ngaji. Maupun yang muslim asli pun, yang belum kenal huruf lah istilahnya, marilah kita mengaji, jangan malu. Nggak usah mandang umur. Kayak saya nih, pergi ngaji pun pakai sepeda, walaupun terbata-bata, hujan pun saya masih ngengkol pergi ngaji, sekin kita tuh mau pandai gitu. Ya, harapan saya di sini minta doakan dengan saudara-saudara yang lain lah. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Mawardah maromah, mawardah maromah. Sembilan soleh-soleh aja gitu. Sakinah, mawaddah, warohmah. Mawardah warohmah. Mawardah warohmah. Itu wale-wale. Mawardah warohmah ya. Atau tidak usah itulah ya yang susah. Keren lah, soleh-soleha. Minta doanya dari yang saudara-saudara yang lain, dari Cece Yana lah istilahnya. Minta doakan anak saya semoga jadi anak yang soleh dan soleha, sayang orang tua, berbakti terhadap orang tua. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna